Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendidik. Kali ini saya akan membahas soal TRAUD P3K bagian kedua. Untuk Bapak Ibu Guru yang membutuhkan pembahasan soal TRAUD P3K bagian pertama, silahkan lihat link di atas atau di deskripsi. Sebelumnya mohon maaf, ini bukan mengajari, ini hanya proses berbagi saja. Semoga pembahasan soal TRAUD ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita lulus dalam tes seleksi P3K. Amin. Jika nanti ketika saya membahas soal ada pembahasan yang keliru, maka silahkan Bapak Ibu jangan ragu untuk didiskusikan di kolom komentar. Baik, kita ke soal nomor 1. 1. Sikapnya sangat dingin ketika peristiwa itu terjadi. 2. Kulit tidak boleh terkena panas matahari. 3. Ucapannya sangat manis. 4. Udara di kota ini sangat sejuk. Kalimat yang mengandung sinestesia adalah, kita pahami dulu. Sinestesia adalah perubahan makna pada suatu kata yang mengalami pertukaran makna, di mana makna yang mengalami pertukaran terjadi karena tanggapan dua hal yang dihubungkan dengan panca indera. Nah, di sini adalah nomor 1 ya, yaitu kata dingin, dan nomor 3 yaitu manis. Ini adalah pertukaran dua panca indera. Jadi jawabannya adalah yang C, 1 dan 3. Kita lanjutkan ke nomor 2. Cermati pertanyaan berikut. Kata tidur dimaknai sebagai sebuah keadaan mengistirahatkan badan dan kesadaran. Analisis makna tersebut berdasarkan jenis makna sekunder, literal, leksikal, gramatikal, atau figuratif. Nah, ini jawabannya adalah leksikal. Mengapa leksikal? Kita bahas nih. Leksikal adalah makna yang makna sesungguhnya, sesuai dengan referennya, sesuai dengan penglihatan panca indera. Ini kan kata tidur di sini. Nah, ini dimaknai sesuai dengan referennya, ya. Di jawabannya adalah leksikal, yaitu C. Selanjutnya, cermati pertanyaan berikut. Strategi yang berfungsi untuk mengelola dan memfasilitasi proses mental serta mengatasi kesulitan selama menyimak. Strategi ini memungkinkan pembelajar mengontrol proses belajarnya secara mandiri serta melibatkan pembelajar dalam mengevaluasi pencapaiannya secara mandiri sehingga pembelajar dapat mengetahui kesulitannya dalam belajar bahasa. Nah, strategi yang dimaksud adalah A. Kognitif, B. Sosioefektif, C. Efektif, D. Elaboratif, atau E. Metakognitif. Kita bahas. Nah, di sini adalah jawabannya metakognitif. Ini tidak tepat ya. Jadi pas tryout ini jawabannya tidak tepat. Yang tepat itu adalah metakognitif. Mengapa metakognitif? Nah, kita bahas nih. Strategi yang berikutnya adalah strategi metakognitif, yaitu strategi yang berfungsi untuk mengelola dan memfasilitasi proses mental, serta mengatasi kesulitan selama menyimak. Strategi ini tidak hanya melibatkan aspek kognitif, tetapi juga aspek mental atau fisikis. Strategi ini memungkinkan pembelajar mengontrol proses belajarnya secara mandiri serta melibatkan pembelajar dalam mengevaluasi pencapaiannya secara mandiri sehingga pembelajar dapat mengetahui kesulitannya dalam belajar bahasa. Di jawaban yang tepat itu adalah metakognitif. Oke, kita lanjutkan. Cermati pertanyaan berikut. Kata saudara pada awalnya berhubungan dengan kerabat, namun pada saat ini digunakan untuk sapaan. Kata saudara mengalami perubahan makna: A. Peorasi, B. Meluas, C. Ameliorasi, D. Sinestesia, E. Menyempit. Nah, ini kalau menyempit kurang tepat ya, atau salah ya. Jadi yang tepat itu adalah
meluas. Mengapa meluas? Karena meluas atau generalisasi adalah proses pergeseran makna yang menyebabkan makna yang baru menjadi lebih luas jika dibandingkan makna sebelumnya. Jadi jawabannya adalah meluas. Kita lanjutkan. Anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret. Menurut teori Piaget, salah satu kemampuan anak yang penting pada tahap ini adalah mampu mengurutkan benda dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan kognitif ini termasuk kemampuan akomodasi, diferensiasi, klasifikasi, konservasi, atau asimilasi. Mari kita cermati teorinya. Menurut Piaget, proses belajar terdiri dari 3 tahap, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Nah, di sini kan yang ada itu asimilasi dan akomodasi. Nah, sekarang kita bahas apa itu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Sementara akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Nah, jadi mana yang lebih tepat? Menurut saya, yang lebih tepat itu adalah yang akomodasi. Mengapa akomodasi? Karena di sini si anak itu menyesuaikan ya, dia sudah mengenal benda, kemudian dia mengurutkan benda dari yang terpendek ke yang terpanjang. Kebalik, dari yang terpanjang ke yang terpendek. Oke, jika Bapak Ibu punya jawaban tersendiri, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Perhatikan soal berikut. Berdasarkan diagram batang tersebut, persentase banyak peserta didik yang mendapatkan nilai UTS lebih besar atau sama dengan rata-rata adalah, nah, contoh tersebut berada pada level kognitif A. Aplikasi, B. Pengetahuan, C. Sintesis, D. Analisis, atau E. Penalaran. Ini ya, proses kognitif ada mengingat, mengalami, menerapkan atau aplikasi, menganalisis, menilai, mengevaluasi, mengkreasi, atau mencipta. Nah, menurut saya ini jawabannya adalah menganalisis. Mengapa menganalisis? Karena di sini si anak memecahkan materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagian-bagian itu terhubung antara bagian dan struktur atau tujuan keseluruhan. Jadi di sini kan si anak disuruh memilih persentase terbanyak peserta didik yang mendapatkan nilai UTS lebih besar atau sama dengan rata-rata. Di jawabannya adalah yang analisis. Kita lanjutkan. Ini pertanyaannya. Frase hujan yang jatuh ritmis pada puisi Surat Cinta di atas mengandung citraan. Ini pilihannya adalah A. Pendengaran, gerakan, perabaan, penciuman, atau penglihatan. Sini hujan yang jatuh ritmis. Jawabannya adalah penglihatan. Mengapa penglihatan? Karena citraan penglihatan adalah citraan yang timbul oleh indera penglihatan. Ini kan dilihat ya. Jadi hujan yang jatuh ritmis. Jadi itu berarti dilihat. Jadi penglihatan. Kita lanjutkan. Cermati unsur pementasan drama berikut. 1. Naskah drama. 2. Pemain. 3. Sutradara. 4. Tata rias. 5. Tata busana. 6. Tata pentas. 7. Tata lampu. 8. Tata surya. Dan 9. Penonton. Unsur yang perlu ada dalam sebuah pementasan drama satu babak di depan kelas adalah, ini berarti di depan kelas ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang, oh ini ada 2 ya, E atau B. 1, 2, 3. Hanya ini kayaknya yang ikut tryout memilih yang A. Jadi jawabannya kalau di depan kelas, saya rasa yang paling tepat itu adalah 1, 2, dan 3. Baik, jika Bapak Ibu punya jawaban yang lain, silahkan diskusikan di kolom
komentar. Selanjutnya, cermati paragraf berikut. Pesatnya perkembangan iptek telah menggugah keingintahuan masyarakat terhadap sains. Oh, ini pertanyaannya, kata bentukan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang paragraf tersebut adalah, oh ini disuruh melengkapi ya. Kita ulangi. Pesatnya perkembangan iptek telah menggugah keingintahuan masyarakat terhadap sains. Untuk itu, tidaklah mengherankan jika media massa terus mencoba memenuhi kebutuhan pembacanya akan sajian-sajian iptek dengan intensitas dan visi yang berbeda-beda. Setiap media akan menyajikan tulisan-tulisan iptek sesuai adalah selera pembacanya. Namun, dalam fungsinya, sebagai media massa, tentulah tulisan-tulisan tersebut ditampilkan dengan bahasa dan gaya populer penulisannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, yang tepat itu adalah mencoba, menyajikan, dan ditampilkan. Selanjutnya, menurut Burner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari simbolik, intuitif, enaktif, konflik, atau ikonik. Nah, ini nih jawabannya adalah tahapan ikonik. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Jadi jawabannya adalah ikonik. Baik, itulah 10 soal yang telah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan kita diberikan kemudahan untuk mempelajari soal-soal tryout P3K sehingga kita diberikan kelulusan nanti ketika kita tes. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.